Kabupaten Belitung, kita mengenalnya dari cerita di buku Laskar Pelangi, suatu daerah yang berbatasan dengan pantai yang banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional negeri ini. Adalah Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra, ahli hukum tata negara terkemuka di Indonesia, lahir di Kampung Lalang, Manggar, Kabupaten Belitung, 5 Februari 57 tahun silam. Kampung Lalang Manggar, tempat Yusril menghabiskan masa kecilnya, adalah sebuah kampung yang berbatasan dengan pantai, di mana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Yusril kecil sering bermain di pantai bersama teman-temannya, sembari membantu para nelayan menurunkan ikan-ikan mereka. Sebagai imbalan membantu para nelayan itu, Yusril mendapatkan upah berupa ikan segar yang kemudian dimasak oleh ibunya sebagai lauk. Kehidupan nelayan dan pantai adalah kehidupan yang keras. Yusril kecil mengalami pahit getir kehidupan pantai yang penuh gejolak, layaknya ombak. Yusril kecil mengalami ketika teman sepermainannya hilang ditelan ombak dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Juga menyaksikan bagaimana antar nelayan saling berkelahi dan ada yang terbunuh karena cekcok dan salah paham di antara mereka. Putra keenam dari Abah Idris Haji Zainal dan Uma Nursiha ini sering ikut ayahnya bekerja yang menjadi kepala kantor KUA di kecamatan di mana mereka tinggal. Ayahnya sering memberikan ceramah, khotbah sholat Jumat, ataupun mengajar agama di instansi-instansi seperti di lapas atau kantor polisi. Waktu ikut ayahnya mengajar agama di kantor polisi setempat, yang menjadi kepala polisinya dikenal dengan nama Pak Brewok. Pak Brewok adalah sebutan bagi Abdullah Paloh, ayahanda dari seorang yang sekarang kita kenal sebagai politisi dan pemilik bisnis media, Surya Paloh. Yusril kecil bersama 10 saudara kandungnya yang lain hidup dalam kesederhanaan dan keprihatinan. Mereka hidup dalam sebuah rumah berdinding kulit kayu dan beratapkan kayu sirap. Kendaraan satu-satunya yang mereka punya adalah sebuah sepeda yang digunakan ayah mereka untuk bekerja sehari-hari. Rumah Yusril berdekatan dengan rumah Pak Jarot, seorang komandan Pangkalan Udara Tanjung Pandan, Belitung. Yusril kecil sering bermain-main di halaman rumah Pak Jarot yang ukurannya luas dan terbuat dari beton. Pak Jarot sendiri adalah ayahanda dari Eros Jarot dan Slamet Raharjo, sutradara dan aktor besar dalam perfilman Indonesia. Media hiburan yang lazim saat itu, radio, pun tak mereka punya. Apabila Yusril kecil dan saudaranya yang lain ingin mendengarkan radio, mereka mesti ke rumah Pak Ahmad, tukang reparasi radio tetangga mereka. Rumah di mana Yusril tinggal tak berkamar mandi. Kalau ia mau mandi dan buang hajat, Yusril kecil mesti bergegas ke sumur di sawah belakang rumahnya. Pernah suatu ketika, Yusril kecil mesti berhadapan dengan ular tanah yang sangat berbisa sewaktu ia mandi di sumur itu. Sekolah sembari bekerja membantu kedua orang tuanya, karena kehidupan yang sulit dan prihatin dijalani Yusril dari kecil hingga beranjak dewasa. Sewaktu duduk di bangku SMP dan SMA, untuk membantu membeli paket buku di sekolah dan membantu perekonomian keluarga, Yusril dan saudaranya membuka usaha warung keperluan sehari-hari, yang modalnya mereka dapatkan dari gaji kakaknya yang bekerja di perusahaan negara timah. Walaupun sembari bekerja membantu kedua orang tuanya, Yusril kecil merupakan anak yang cerdas dan berprestasi di sekolahnya. Jiwa kepemimpinannya pun menonjol di antara teman sekolahnya. Oleh teman-teman di sekolahnya, ia dipercaya menjadi ketua kelas dan ketua OSIS di bangku SMP dan SMA. Yusril kecil tumbuh ditempa oleh disiplin pendidikan agama sang ayah. Ayahnya lah yang mengajari Yusril piawai membaca Al-Quran, yang kelak menjadi bekal Yusril dewasa, mengajari jamaah Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, belajar baca Al-Quran sewaktu ia merantau di Jakarta. Abah Idris Haji Zainal sang ayah pula lah yang menulari Yusril kecil gemar membaca dan menjadi kutu buku. Koleksi buku sang ayah cukup lengkap, meliputi buku-buku berbahasa Indonesia, Arab, Belanda, dan Inggris. Dari aktivitasnya menemani ayahnya membacalah, Yusril kecil bisa membaca dan menulis sebelum usianya cukup untuk masuk sekolah. Pengaruh keagamaan sang ayah cukup kuat pada diri Yusril. Pandangan keislaman sang ayah yang modern dan rasional menular pada pemikiran Yusril kemudian. Ayahnya yang selalu menjadi rujukan masyarakat untuk masalah-masalah hukum dan keagamaan mendorong minat Yusril untuk mendalami ilmu hukum dan mengantarnya kemudian menjadi ahli hukum terkemuka di negeri ini. Sekarang Bung Yusril, saya tidak dapat memahami statement Abraham Samad itu.
Mula-mula beliau mengatakan bahwa KPK tidak berwenang menyidik wakil presiden karena warga negara istimewa, presiden dan wakil presiden. Karena itu menyerahkannya kepada DPR untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tapi belakangan mengatakan tidak pernah KPK mengatakan tidak mampu menyidik wakil presiden. Yang pertama itu bukan persoalan KPK itu berwenang atau tidak berwenang. Dari segi hukum kita mengatakan KPK berwenang menyidik siapa saja di negara ini. Tidak kecuali presiden dan wakil presiden. Kita tidak mengenal adanya istilah warga negara istimewa. Dulu ada forum privilegiatum di bawah Konstitusi dan Undang-Undang 50. Tapi sudah itu tidak ada lagi. Jadi presiden dan wakil presiden itu bisa disidik, bisa dituntut oleh KPK, oleh polisi maupun oleh jaksa. Meskipun polisi dan jaksa itu diangkat oleh presiden, tapi kewenangan mereka bukan dari presiden. Kewenangannya bersumber dari hukum. Karena itu bisa menyidik, bisa menuntut presiden itu. Dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh DPR. DPR sudah menggunakan hak pengawasannya, menggunakan angket, dan ketika angket itu dia bertindak melakukan penyelidikan terhadap kasus senturi itu. Bedanya, DPR itu bukan penyidik. DPR itu adalah lembaga perwakilan, lembaga politik, dan dia tidak bertindak pro justisia dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena itu statement Abraham Samad mengatakan, silakan DPR melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan apa? Karena DPR itu bukan lembaga seperti KPK yang dapat bertindak melakukan penyelidikan dan penyidikan atas nama pro justisia. Dia tidak. Dan itu dilakukan oleh DPR ketika mereka melakukan angket itu. Ada kewenangan untuk panggil orang, periksa orang. Itu dilakukan ketika DPR menggunakan hak angketnya. Angket sudah dilaksanakan, selesai. Kalau sudah selesai angket itu, terserah DPR. Karena DPR dapat mengeluarkan hak penyataan pendapat. Hak menyatakan pendapat itu baik menanggapi kebijakan pemerintah yang menimbulkan gejolak di masyarakat, maupun sebagai tindak lanjut dari penggunaan salah satu hak DPR. Tapi kan DPR tidak memilih untuk menyatakan pendapat. Menyerahkan itu kepada KPK, jaksa, polisi untuk mengambil langkah-langkah hukum. Jadi kan sudah selesai sampai di situ. Bola itu sudah ditendang kepada KPK. Kenapa KPK tendang lagi kepada DPR? Sampai kapan selesai masalah ini? Nah, timbullah keraguan-raguan masyarakat. Ini KPK serius atau tidak? Abraham mengatakan, siapa yang mengatakan kami tidak mampu? Tidak ada orang yang meragukan bahwa KPK itu mampu atau tidak mampu untuk melakukan penyidikan kasus itu ini. Persoalannya KPK berani atau tidak berani, mau atau tidak mau melakukan penyidikan ini. Di situ kunci permasalahannya. Sekarang, kita sedang melangkah, 2 sudah dinyatakan tersangka. Coba kita pikir, pertama yang dinyatakan tersangka ini, orang yang sudah stroke yang tidak mungkin diadili. Kedua, Siti Fajriyah sudah sakit parah. Ini nyatakan tersangka beneran atau apa? Kedua, Budi Mulya, tersangka. Budi Mulya itu kasus gratifikasi, dikasih uang sama Robetan Tular. 2 ini dinyatakan tersangka, ada urusannya sama Senturi. Sehingga orang mengatakan, KPK ini main-main aja. Nggak serius. Di situ letak persoalannya. Jadi, kalau sudah begini kan sama seperti dulu pada zamannya Gus Dur, Kejaksaan Agung mau menuntut Pak Harto. Dikira orang akan menuntut apa yang dilakukan Pak Harto selama 32 tahun berkuasa. Tapi ternyata yang dituntut itu hanya masalah yayasan. Kecil sekali. Jadi kalau dinyatakan Siti Fajriyah, apa yang mau digali dari Siti Fajriyah? Orang sudah stroke, ngomong nggak bisa, tetangga aja nggak kenal. Apa yang mau dikorek dari Budi Mulya? Hanya masalah gratifikasi, masalah kebijakan Senturi. Apa bailout itu tepat?
apa melanggar hukum atau tidak. Ini ada perpu-perpu dikeluarkan. Apakah kebijakan bisa diadili atau tidak? Saya baca buku-buku Belanda yang anti kenyang membahas tentang beleid. Beleid tidak bisa diadili, ada syarat-syarat begini. Tapi orang juga melihat motif. Kenapa dikeluarkan perpu kayak begini? Ini tuh melindungi siapa? Motif itu bisa diurai. Panggil ahli-ahli menerangkannya ke KPK. Ada motif tidak? Nah, nanti akan kelihatan arah dari penyidikan ini. Tapi kalau seperti sekarang ini, ya, tidak melangkah kemana-mana, ya. Apalagi kalau mau dikaitkan, misalnya selama ini banyak sekali anak buah melakukan kesalahan, kena pasal 55 ayat 1 ke 1 atau pasal 56 KUHP. Dalam hal Bank Indonesia, ini tidak berlaku itu. Karena keputusan itu diambil oleh Dewan Gubernur. Dan hubungan Dewan Gubernur satu dengan yang lain itu bukan hubungan atasan dengan bawahan. Ini kolegial, kolektif, ambil satu keputusan. Dan pertanyaannya, bagaimana Siti Fajriah sama Budi Mulya bisa dinyatakan sebagai tersangka? Budiono tidak. Di situ pertanyaannya. Apakah dulu Gubernur BI yang pernah dihukum, Burhanuddin dan Aulia Pohan juga, itu kebijakan bukan? Kebijakan juga. Kebijakan juga. Kebijakan juga. Kita istirahat sejenak. Carut-marut pengelolaan sampah ibu kota semakin ruwet, saling tuding siapa salah dan siapa yang berhak mengelola sampah Jakarta kian memanas. Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama meradang. Ia geram dengan aturan yang memperbolehkan truk sampah milik Provinsi Jakarta melintas pada jam tertentu saat akan membuang sampah di Bantar Gebang. Ahok tak terima. Pasalnya, saat urusan transportasi pengelolaan sampah dipegang Godang Tua, truk-truk tersebut bebas keluar masuk Bantar Gebang. Dulu kamu lihat ya, mobil yang disewa dari swasta boleh 3 kali, nggak pernah ditangkap. Begitu mobil kami yang lebih bagus, mobil baru, ada air licin segala macam, cuma boleh sekali katanya. Tapi begitu kami mau batalin Godang Tua Jaya, mobil swasta pun nggak boleh 3 kali, hanya boleh sekali. Nah yang bocor, yang jelek-jelek itu ditangkap tuh kemarin mobil siapa? Swasta. Kok dulu nggak boleh ditangkap bertahun-tahun? Nah makanya sekarang ini ada hubungannya nih mungkin nih. Nggak apa-apa lah. Saya cuma mau sampaikan saja, kami DKI sangat kuat menghadapi tekanan seperti itu. Ahok juga menuding pihak PT Godang Tua tidak becus dalam mengelola sampah ibu kota. Ia pun mengancam akan memutus kontrak dan mengambil alih pengelolaan sampah. Serangan Ahok tersebut langsung ditepis Yusril Iza Mahendra selaku kuasa hukum PT Godang Tua. Yusril balik menuding bahwa Pemda Jakarta lalai dalam perhitungan pengelolaan sampah di Bantar Gebang. Kami keberatan dengan surat teguran yang disampaikan oleh pemerintah DKI kepada yang bersangkutan ini, kepada joint operation yang mengatakan mereka wan prestasi. Sebenarnya tidak pantas dikatakan demikian karena pemerintah DKI pun tidak kurang wan prestasinya juga. Bagaimana Anda sepakat 4.500 ton, makin kurang sampahnya sampai jadi 2.000 ton, kenyataannya sampahnya makin meningkat, ya orang kelabakan, ya biayanya tidak meningkat secara signifikan. Nah, ketika terjadi keadaan seperti ini, kelihatannya pemerintah DKI akan mengambil alih pengelolaan ini dan kemudian akan membatalkan perjanjian. Kontrak Pemda dengan pengelola sampah dimulai pada tahun 2008 dan akan berakhir pada 2023 mendatang. Melalui kuasa hukumnya, PT Godang Tua Jaya berharap masalah pengelolaan sampah ibu kota dapat diselesaikan dengan musyawarah bersama. Tim TV One mengabarkan.